Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Event Outlook periode 1 sampai dengan 5 Agustus 2022. Capital inflow, rupiah rebound, akan kemana? Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya di pasar keuangan domestik berbalik terjadi capital inflow dengan Bank Indonesia mencatat sepekan sekitar 4,6 triliun rupiah yang masuk, yang membangkitkan rupiah dari tekanan 7 minggu berturut-turut sebelumnya. Sementara itu, lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency kembali mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada BBB+ atau investment grade dengan outlook yang stabil. Pihak lain, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan perekonomian domestik. Untuk minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Event Outlook periode 1 sampai dengan 5 Agustus 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu menguat kembali 0,93% secara mingguannya ke level 6.951. IHSG ini menguat di minggu keduanya dan berada di level sebulan tertingginya, terpicu oleh rilis kinerja emiten di kuartal 2 2022, terutama sektor perbankan yang mengesankan. Untuk IHSG berikutnya pekan depan kemungkinan akan diintip profit taking karena sudah di sekitar overbought jangka pendeknya. Rally ke mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 1,21% secara mingguannya ke level 14.835 rupiah per US dollar. Ya, rupiah bergerak rebound kuat dari bearish 7 minggu sebelumnya dengan lompat tajam di hari terakhir pasarnya, didukung oleh berbaliknya ke capital inflow khususnya di pasar SBN. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini akan sempat terkoreksi karena mendadak di overbought areanya. Ya pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menguat terbatas secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,1971% pada akhir pekan. Di tengah juga berbaliknya ke aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yield US Treasury terpantau bergerak menurun di minggu ketiganya. Ya pemirsa setia Fibis News, lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency atau JCR kembali mempertahankan sovereign credit rating RI pada BBB+ atau investment grade dengan outlook stabil pada 27 Juli yang lalu. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat seiring permintaan domestik yang membaik, utang pemerintah yang terkendali, dan daya tahan eksternal yang didukung oleh akumulasi cadangan devisa. Pihak lain, OJK menyatakan fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan perekonomian domestik. Di sektor perbankan, fungsi intermediasi pada Juni meningkat dengan kredit tumbuh sebesar 10,66% year on year-nya, didorong pertumbuhan pada kredit korporasi dan konsumsi. Sementara itu secara sektoral, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur sebesar 38,3% month to month dan sektor pertambangan sebesar 23,5% month to month-nya. Sementara itu berdasarkan data transaksi 25-28 Juli, Bank Indonesia mencatat non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau ada capital inflow 4,6 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 3,28 triliun rupiah di pasar SBN dan beli neto 1,32 triliun rupiah di pasar saham. Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Event Outlook periode 1 sampai dengan 5 Agustus 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.